Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Divanti Natasha, NIM 2118089. Kali ini saya akan menjelaskan tentang source code pada tugas SI saya. Pertama, kita buka source code-nya. Kita buka env. Pada source code file env ini terdapat connection ke database dengan DB connection MySQL, DB hostnya 127.0.0.1 dengan port 3306. DB database artinya database yang akan dikoneksi ke project ini dengan nama db_sdm1 dengan username database yaitu root. DB passwordnya kosong karena tidak saya kasih password. Selanjutnya kita langsung ke model saja. Pertama kita buka model pegawai PHP. Di sini terdapat namespace app _models yaitu di mana file ini disimpan, yaitu pada folder app. Di dalam folder app lanjut ke di dalam folder model dengan kelas pegawai extends model. Protected table sama dengan TB pegawai ini berarti kita mengoneksikan tabel ke TB pegawai. Model di sini yang saya jelaskan yaitu untuk menyambungkan tabel, sedangkan tadi di env itu untuk menyambungkan database. Nah, ini tabel yang akan kita koneksikan ke pegawai.php yaitu tb_pegawai dengan nama tb_pegawai. Kita buka tb_pegawainya. Ini tabelnya. Terus kita dengan primary key ID karyawan dengan tipe string. Selanjutnya fillable yaitu var array fillable yaitu digunakan untuk field nama-nama field yang ada di database, yang ada di tabel database sesuai dengan nama field-field yang ada di PHP MyAdmin seperti ini, ID karyawan, nama, jenis kelamin, seperti itu. Nah, itu dituliskan kembali di sini begitu untuk memasukkan datanya. Selanjutnya kita ke absensi terlebih dahulu, absensi controller. Absensi.php di file model ini juga namespace app _models itu dalam folder app lalu models gitu. Kelas absensi gitu. Ini dengan tabel absensi dikonekkan ke tabel absensi dengan primary key ID absensi. Key type-nya yaitu string. Field-nya ada 5, sama seperti di database yang sudah dibuat, yaitu ID absensi, ID karyawan, ID pengajuan, tanggal, dan shift gitu. Selanjutnya gaji sama, tapi bedanya ini menggunakan tabel gaji dan primary key-nya ID gaji dengan field seperti berikut, sama dengan yang ada di database yang sudah dibuat. Jenis izin ini dengan tabel TB jenis izin dengan primary kode izin. Field-nya ada cuma dua yaitu kode izin dan keterangan. Pendidikan, kelas pendidik
Nama kelas pendidikan dengan tabel TP pendidikan, primary key-nya ID pendidikan, key tab-nya string, dengan field yaitu seperti di sini, yaitu ID pendidikan, tingkat pendidikan, dan jurusan. Pengajuan. Pengajuan ini berisi tabel dari TP pengajuan izin, primary key-nya ID pengajuan, dengan field seperti berikut, sama seperti di database juga. Selanjutnya pengembangan. Pengembangan ini berisi TP pengembangan diri. Maksudnya dikoneksikan ke tabel TP pengembangan diri, primary key ID pengembangan, lalu dengan field seperti berikut, sama seperti di database. Tunjangan. Tunjangan dikoneksikan ke TP tunjangan dengan primary key ID tunjangan, key tab-nya string, dengan field sebagai berikut, sama seperti di database juga. Selanjutnya, user. User ini berisi user yang login langsung ke webnya, dan itu otomatis tersimpan. Jadi cuma dikasih field aja karena usernya langsung ada di database dan langsung terisi otomatis jika terdapat user yang login atau register gitu. Namanya berisi name, email, dan password sama seperti di sini. Kita buka usernya. Nah, ini otomatis akan tersimpan di sini. Seperti itu. Selanjutnya kita ke controller. Pertama kita kontrol pegawai controller. Namespace-nya app http controller. Namespace ini digunakan untuk alamat filenya terdapat di mana gitu, di folder mana. Ini di folder app seperti ini. Terus lanjut ke folder http di sini. Lalu ke folder controller gitu. Use app model itu kita memanggil pegawai model mengambil file pegawai yang ada di model di sini, lalu pendidikan yang ada di model juga. Ini memanggil semua file-file yang digunakan dan diperlukan untuk mengisi data yang ada di controller ini. Controller itu untuk memanggil modelnya, kegunaannya. Oke. Kelas pegawai controller, extend controller. Atau kalau bisa dibilang extend ini digunakan untuk parent class atau juga induk dari anak induk dari controller ini, pegawai controller ini. Terus public function index ini untuk fungsi index, yaitu memasukkan data dari variabel pegawai, pendidikan, pengembangan, tunjangan, dan users gitu. Ini digunakan untuk memasukkan datanya gitu. Nah, indeks ini nanti akan dipanggil di indeks ini memanggil data dari folder resource, lalu view, kita masuk ke pegawai sini ya, indeks pada pegawai. Nah, ini link rel ini digunakan untuk logo dari webnya, lalu ini section title PTGMB garis lurus pegawai ini digunakan untuk kalau kita buka webnya, terus kita buka halaman
kan pegawai. Nah, akan menampilkan di sini PT GMB garis lurus pegawai seperti di atas. Dan ini logonya. Ini logonya. Itu. Terus kita buka lagi. Section content header ini digunakan untuk headernya untuk di atas. Ini data pegawai, tulisannya ada di sini, data pegawainya. Lalu di sini kita digunakan untuk ini konten ini digunakan untuk isi dari webnya, halaman pegawainya. Lah Ahref ini digunakan untuk menglink data-data, menglink dari tulisan tambah, cetak gitu. Seperti di sini. Nah, ini terdapat linknya atau buttonnya digunakan untuk button. Jadi kalau kita pencet, maka akan langsung ke sini pegawai garis miring create gitu. Terus ini cetak untuk mencetak seperti itu. Untuk mencetak menjadi PDF di pegawai, rootnya ini digunakan untuk linknya, link pegawai.cetak. Jadi kita langsung ke pegawai.cetak sini. Nah, nanti akan memunculkan dengan tulisan titel laporan data pegawai seperti tulisan di atas. Dan nanti akan mencetak laporan dengan berbentuk PDF yang berisi data-data yang sudah kita masukkan di data tersebut gitu. Ini tabel kelas, tabel bordered ini digunakan untuk border tabelnya dengan kelas, ID karyawan, nama, jenis kelamin. Ini nanti akan ini digunakan untuk letak dari tulisan jenis kelamin, alamat, seperti itu. TH ini digunakan untuk letaknya. Lalu variabel pegawai diinisialisasikan menjadi PGW gitu. Jadi kita akan manggil ID karyawan, data-data ID karyawan, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Nanti akan dicetak menjadi PDF seperti itu. Nanti akan langsung di-download menjadi PDF. Seperti itu. Lalu kita buka lagi indeks tadi. Ini tambah kita ke create pegawai.create, maka akan kita buka dulu yang create-nya. Nah, ini create-nya ini digunakan untuk logonya, titelnya sama seperti ini. Ini langsung dibuat form gitu, berisi form gitu dari ID pegawai dan lain-lain seperti itu. Ini untuk formnya, ini pembuatan formnya div class form group, jadi dibuat langsung gitu, dibuat bersama dengan for alamat gitu, data alamat dengan nama, alamat seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Nanti terdapat pilihan pada pendidikan ini, kita memanggil dari data pendidikan yang ada di tabel pendidikan, seperti ini, pendidikan yang ada ID pendidikan yang diambil dari data pendidikan. Gitu. Pengembangan diri juga diambil dari data pengembang. Tunjangan juga
username ini berisi dari username yang sudah kita masukkan tadi, dan terdapat card footer, yaitu di bawah gitu, button submit gitu, dengan tulisan simpan. Jika kita udah simpan, maka kita akan langsung ke kembali lagi ke halaman indeks tersebut, yaitu halaman awal seperti ini ya. Gitu. Kita ke model lagi, model absensi. Model absensi ini memanggil file pengajuan dan file pegawai dari folder model juga, seperti itu. Karena kita beberapa mengambil data atau relasi dari beberapa tabel yang lain gitu. Ini nanti kalau ingin kita mengambil absensi gitu, data variabel absensi berisi data absensi, variabel pengajuan dari file pengajuan gitu, dan variabel pegawai kita mengambil dari file atau data pegawai yang ada di model gitu, yang sudah dipanggil di sini ya. Ini digunakan untuk kita ke data ke absensi indeks, yaitu halaman awal dari absensi seperti di sini. Nah, seperti ini. Halaman absensi seperti ini. Terus kita memanggil pengajuan, variabel pengajuan dari variabel pengajuan, dan pegawai dari variabel pegawai yang dia ada di sini. Absensi indeks itu untuk tampilan awal, menampilkan tampilan awal data absensi seperti itu. Kita buka dulu absensi indeks. Ada di sini indeks lah. Ini folder absensi indeks. Nah, di sini juga terdapat logo, terus detailnya dengan nama absensi begitu. Headernya data absensi, lalu link tambah. Di sini hanya satu link, yaitu link atau button tambah saja dengan nama dengan tabel berisi ada absensi dan lain sebagainya. Ini dibuat untuk membuat tabel begitu. Lalu ini untuk memanggil relasi yang dibutuhkan, ini digunakan untuk tanggal begitu. Untuk edit, button edit terdapat di sini. Nah, itu langsung ke halaman edit di sini. Nah, ini digunakan untuk mengedit data-data yang ada di sini. Nah, seperti ini. Terus jika kita update, kita langsung ke absensi update begitu. Dapat formnya, nanti dikasih form, lalu kita update saja datanya begitu, diedit. Lalu kembali ke indeks lagi. Selanjutnya ke model lagi yang lain, model gaji. Ini sama kontrol gaji ini digunakan untuk memanggil data yang dibutuhkan atau data yang direlasikan ke tabel gaji begitu. Sama gaji indeks ini memanggil membuka tampilan awal di gaji set.
Nah, ini dia. Ini tampilan awalnya atau indeksnya. Jika di run akan berisi seperti ini. Kita buka gaji. Gaji. Create. Kita buka create gaji. Ini digunakan untuk mengisi datanya. Indeks terlebih. Ini sama seperti tadi dengan nama gaji, headernya sebagai titelnya. Ini terdapat linknya ada 2, yaitu tambah cetak. Gitu. Link tambah ini digunakan untuk menambah datanya. Menambah data. Sedangkan nanti ditambahkan, nanti akan langsung bertambah di database-nya. Gitu. ID gaji sama seperti kita memanggil isi dari tabel, nanti formnya berisi field dari tabel, nanti kita inisialisasi dengan field pada database seperti di sini namanya, sesuai dengan field di database gitu. Nanti jika disubmit akan simpan langsung kembali lagi ke halaman indeks atau tampilan awalnya gitu. Lagi ke indeks. Cetaknya ini untuk mencetak data gajinya sama kayak formatnya sama seperti field pada tabel gitu, tapi kita cetak menjadi PDF begitu. Kalau indeksnya ini digunakan untuk variabelnya kita isi datanya seperti di bawah ini gitu. Ini terdapat button edit dan delete gitu untuk mengedit yang ada di mengedit menggunakan source code di edit sini. Seperti di sini yang saya jelaskan baru tadi. Ini jika kita edit nanti akan terupdate sendiri pada database-nya dengan database seperti di atas ini. Gitu. Jadi kalau sebelum kamu delete terdapat notifikasi seperti di sini. Sebelum kamu menghapusnya terdapat notifikasi yang akan memastikan user jadi untuk menghapusnya atau tidak begitu. Itu. Kembali lagi ke mode controller, kita buka home. Jenis izin ini untuk data jenis izin sama ini. Untuk edit, untuk show-nya juga view update begitu. Distro ini digunakan untuk mendelete data, yang jika yang terdapat pilihannya jika kamu mendelete datanya. Jika sukses maka akan tertampil berhasil menghapus data begitu. Ini terkoneksi ke nanti akan memanggil jenis indeks untuk menampilkan halaman jenis izin. Ini dia. Seperti ini. Jenis izin. Kita buka jenis izinnya terlebih dahulu. Yang indeksnya.
dan menampilkan data-datanya, tabel-tabelnya dibuat. Tabel ini digunakan untuk membuat tabel gitu. Dengan TR itu maksudnya membuat tabel satu tabel yang berisi field kode izin, keterangan, action begitu. Jadikan satu tabel gitu. Terus ini juga berisi untuk button edit. Di sini edit dan delete untuk mengedit data-data atau mengupdate data-data gitu. Ini juga terdapat konfirmasi jika user ingin mendelete datanya, notifikasi sebelum user mendelete datanya. Jika iya, maka akan langsung disubmit dan data pada database dan data pada tampilan akan langsung terhapus begitu. Create-nya ini digunakan untuk membuat data baru yang ada pada tabel gitu dan akan langsung bertambah ke database-nya. Lanjut ke pegawai controller ini kalau sudah pendidikan ini langsung ke untuk public function index, fungsi indeks, kita memanggil halaman indeks yang ada pada tabel views, lalu tabel pendidikan, kita buka tabel pendidikan dan indeks. Nah ini untuk menampilkan juga data pendidikannya, ada button tambah dan ada button cetak gitu. Pendidikan ini terdapat button tambah dan button cetak, dan lagi ada button di field action terdapat edit dan delete, button edit dan delete gitu. Nah ini digunakan untuk di luar tabelnya. Nah di sini. Nah ini tabelnya. Untuk actionnya berisi tab, button edit dan button delete seperti itu. Nah ini jika kamu memencet button edit, maka akan langsung ke halaman edit pada folder pendidikan gitu. Kemudian edit data pendidikan dengan headernya seperti itu. Lalu kita akan dikasih form untuk mengisi, ada optionnya nanti yaitu SMA, D3, S1. Kita coba dulu ya pada pendidikan. Kita buka dulu. Tambah. Lah terdapat pilihan di sini. Tingkat pendidikannya. SMA, D3, S1, S2, S3 begitu. Seperti itu. Terus jika disimpan, maka akan langsung ke halaman indeksnya, kembali lagi ke halaman awalnya seperti ini, ke halaman awal di sini. Itu. Jika kita mencet simpan atau button, maka kita akan kembali ke halaman awalnya. Dan jika disimpan, maka akan menambahkan data di tabel sini dan di database-nya, begitu. Lanjut ke pengajuan. Pengajuan ini nanti akan memanggil data jenis izin. Begitu. Kita buka dulu pengajuan izinnya. Nah ini ada button tambah dan cetak. Ini variabel jenis izin untuk memanggil file jenis izin yang ada pada model ini, karena di use
digunakan gitu. Ini juga, nah nanti view-nya kita langsung ke halaman pengajuan kayak seperti ini. Lalu create ini digunakan untuk membuat data baru. Kita buka dulu yang create pada folder view yang ada di resource, lalu buka folder pengajuan di sini, lalu ke index. Nah, ini untuk tampilan awalnya dengan tabel seperti ini. Ini untuk tanggalnya ada edit dan delete, button edit dan delete. Ini juga untuk notifikasi sebelum kamu mendelete data. Begitu. Ini pengajuan izinnya. Lanjut ke pengembangan. Pengembangan ini berisi pengembangan diri dari karyawan yang nanti akan langsung ke pengembangan indeks. Kita buka terlebih dahulu halaman pengembangan diri seperti ini. Nah, ini indeksnya langsung. Create-nya ini langsung ke buka dulu, kita langsung ke pengembangan, folder pengembangan, lalu indeks. Ini untuk tampilan awalnya kita buat tabel terlebih dahulu. Seperti ini tabelnya lah. Terus TR ini digunakan untuk menjadikan satu ini, fields, semua field ini. TH ini artinya field ya. Lalu ada button edit, button delete, situ, dan delete pada source code delete, pada method delete ini digunakan form delete ini untuk menampilkan notifikasi sebelum kamu mendelete-nya gitu. Dan ini data tabel ini memanggil data tabel yang ada di situ. Dan jika kamu menghapusnya, maka kamu harus user akan mensubmit gitu, itu datanya akan terhapus semuanya gitu. Create-nya ini juga sama juga, ini untuk membuat data baru gitu. Kalau disubmit maka akan menambahkan ke database-nya sendiri dengan codingan seperti itu. Itu juga untuk mengupdate gitu. Lanjut ke tunjangan controller. Ini cuma memakai file tunjangan, filenya sendiri, terus kita buka langsung tunjangannya di indeks. Codingan indeks source code pada file indeks itu berisi tentang tampilan pada webnya, tampilan awal kayak gini. Sedangkan di create ini kita buka dulu tunjangannya. Kita buka folder tunjangan yang ada di views, resource views. Kita buka index ini buat membuat tampilannya seperti itu. Terdapat data tambah dan cetak juga. Terus seperti dengan tabel seperti di sini. Sama seperti file sebelumnya. Cuma kita ubah data-datanya yang ada di sini. Kita ubah sesuai dengan field yang ada di database kita sendiri. Begitu. Ini juga untuk inisialisasi gitu. Jika ingin memasukkan data, kita ke create gitu. Semua file create ini digunakan untuk menambahkan data dengan form seperti di sini. Formnya edit tunjangan ini nanti dimasukkan ke tabel mana atau field yang mana gitu. Oke, kayak gini ini ya. BPJS nanti dimasukkan ke field yang mana gitu. Jadi THR BPJS yang di sini itu digunakan untuk menamai yang ada di webnya, tampilan webnya. Nah, sedangkan ini tuh kita untuk
untuk memanggil field yang mana sih yang mau kita isi gitu. Jadi kalau umpama BPJS ini dimasukkan ke field BPJS begitu. Begitu seterusnya. Lalu jika disimpan, maka data akan tersimpan lalu kembali lagi ke tampilan indeks. Terdapat fungsi cetak juga, button cetak juga. Ini untuk mencetak data yang sudah tersimpan di sini dengan hasil PDF-nya gitu. Itu. Lalu ke user, control user ini mengisi sendiri ya datanya. Jadi langsung terisi jika kita sudah meregister atau sudah mengconnect gitu, menglogin gitu, itu langsung tersimpan secara otomatis. Kamu jika langsung register itu langsung tersimpan otomatis, lalu kalian langsung login sendiri gitu dengan data yang sudah tersimpan. Jika login yang salah, maka kalian harus meregister lagi begitu. Gitu. Oh iya, ini tampilan untuk usernya dengan nama pengguna di sini. Nah ini nama saya, nama username-nya admin begitu, dengan email seperti di sini. Di sini untuk webnya terdapat 5 button cetak, yaitu di pegawai, lalu tunjangan, terus gaji, terus pengajuan izin, sama pegawai. Jadi ada 5, pegawai, pengajuan izin, gaji, tunjangan, satunya lagi pendidikan begitu. Ada 5, pegawai, pendidikan, jenis izin, gaji, sama tunjangan begitu. Selanjutnya ke web, file web dulu, bentar. Nah, ini. Web ini digunakan untuk link data-data yang mau kita tampilkan jika kita mengklik button yang ada di halaman web seperti ini. Kayak cetak, ini terdapat cetak, pendidikan, langsung kita ke tab folder cetak begitu, pendidikan, langsung ke cetak begitu. Kontrolernya juga langsung ke pendidikan, controller, pegawainya langsung ke pegawai controller. Jadi ini digunakan untuk menglink gitu file yang akan kita buka selanjutnya atau tampilan yang akan kita buka selanjutnya gitu, sesuai dengan source code yang udah saya jelaskan. Tampilannya akan sama seperti source code-nya begitu. Di link-linknya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.